Ya, kita lanjutkan. Kelihatan ya share screen saya ya? Ya, jelas, Pak. Nah, oke. Jadi sudah di pertemuan ke-9, di materi yang mau ke pertemuan ke-9 sudah kita sampaikan atau kalian pelajari langkah-langkah perhitungan untuk rangka batang dengan metode kekakuan langsung. Ya, kita review sebentar ya. Jadi langkah pertama adalah kita melakukan penomoran untuk seluruh join dan batang. Ya, memberi nomor pada join dan pada batang. Nah, nomor join itu yang kita beri lingkaran, kemudian nomor batang yang kita beri kotak. Ya. Kemudian menentukan derajat kebebasan, ya, derajat kebebasan atau menentukan vektor vektor gaya pada masing-masing join. Ya, vektor gaya pada masing-masing join, lalu diberikan nomor untuk setiap vektor tersebut. Ya. Jadi pada struktur rangka batang berbeda dengan portal atau balok ya. Kalau di struktur rangka batang, vektor gayanya ya itu hanya memiliki dua ya, dua. Kalau di portal yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kan ada tiga ya, ada vektor arah vertikal, gaya horizontal, gaya vertikal, dan gaya momen. Itu untuk portal. Nah, kalau untuk apa? Kalau untuk ini, kalau untuk rangka batang hanya dua, yaitu arah horizontal, ya, global X, dan arah vertikal, yaitu global Y. Momen tidak ada, ya, arah momen tidak ada. Arah momen tidak ada. Nah, kemudian setelah itu kita buat tabel data batangnya. Ya, kita buat tabel data batang seperti ini tabelnya, ada kolom I, J, K, L, dan seterusnya ini ya. I itu adalah nomor batang. Jadi batang keberapa? Batang 1, kedua, dan seterusnya. Kemudian J adalah nomor join asal. Ya, nomor join asal. Kemudian K adalah nomor join tujuan. Jadi misalnya batang 1 dari join nomor 1 menuju join nomor 2. Kemudian L adalah panjang batang. Kemudian sudut alfa adalah sudut dari batang tersebut jika diputar searah jarum jam sampai dia berhimpit dengan sumbu X atau sumbu horizontal. Nah, itu adalah sudut alfa. Nah, nanti waktu di soal nanti akan saya jelaskan bagaimana kita menentukan sudut alfa. Kemudian C adalah nilai dari cos alfa, S adalah nilai dari sin alfa. Kemudian kolom berikutnya adalah nilai perkalian antara E dikalikan A dibagi L. A adalah luas penampang dari batang. Kemudian ada C kuadrat, ya, berarti nilai C dikuadratkan. Kemudian adalah nilai kolom berikutnya dan nilai C kali S. Kemudian kolom berikutnya adalah S kuadrat. Lalu kita membuat matrik kekakuan batang atau matrik kekakuan elemen. Ya, K kecil ke I. Ya. Rumusnya ini, ya, ini rumusnya. Rumusnya seperti ini. Kemudian berikutnya membuat matrik transformasi. Nah, ini rumusnya, ya, rumusnya untuk matrik kekakuan, matrik transformasi masing-masing batang. Lalu kita mengglobalkan matrik kekakuan batang, matrik kekakuan elemen. Nah, rumusnya ini, ya, rumusnya ini. Setelah itu kita membuat matrik kekakuan struktur berdasarkan matrik kekakuan batang yang sudah kita globalkan. Lalu dari sana, dari matrik kekakuan struktur kita tentukan matrik KFF, KRF dari matrik kekakuan struktur tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah kita menghitung inverse dari matrik KFF.
Langkah berikutnya adalah menentukan matrik beban. Lalu memisahkan matrik beban tersebut menjadi matrik beban pada titik bebas, yaitu RF, dan pada titik terkekang atau pada join terkekang. Pada join yang terkekang atau RR. Jadi kita pisah, kita bagi menjadi dua. Kan di join itu nanti kan ada yang join terkekang, ada join yang bebas. Lalu langkah berikutnya kita hitung perpindahan join dengan rumus ini ya. Perpindahan join, matrik perpindahan join adalah matrik DF. Nah, ini rumusnya. KFF inverse dikalikan RF. Lalu menghitung reaksi perletakan dengan rumus ini ya. AR sama dengan min RR dikalikan KRF dikalikan DF. Kemudian kita lakukan kontrol, yaitu dari reaksi perletakan yang dihasilkan maka sigma vertikal harus sama dengan 0. Ya. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti reaksi arah vertikal itu jumlahnya harus sama dengan jumlah beban luar. Demikian juga sigma horizontal, seluruh gaya horizontal juga harus sama dengan 0. Artinya reaksi perletakan arah horizontal harus sama dengan beban luarnya yang arah horizontal. Selanjutnya, menghitung gaya-gaya batang dengan rumus ini ya. Di gaya-gaya batang itu berarti masing-masing batang kita hitung gaya-gayanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita coba di contoh soal yang pertama dulu. Ya. Kita lihat ada struktur rangka batang dengan dua peletakan. Ya, peletakan pertama ini adalah sendi. Ya, peletakannya sendi-sendi ya. Peletakannya sendi-sendi. Ya, ini peletakannya sendi-sendi. Kemudian masing-masing batang itu mempunyai data seperti ini ya. Luas batangnya adalah untuk yang horizontal, luas batang horizontal 5 cm persegi, kemudian luas penampang batang miring 6 cm persegi. Kemudian nilai E adalah 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Kita diminta untuk menentukan perpindahan join, reaksi perletakan, dan gaya-gaya batang. Nah, jadi kalau rangka batang itu yang kita cari adalah gaya batang, ya. Gaya-gaya batang ujung-ujungnya. Beda kalau portal dan balok. Kalau portal dan balok kita ujungnya adalah mencari bidang momen, lintang, dan normal. Ya. Kalau di rangka batang kita mencari gaya-gaya batang. Baik. Penyelesaian, langkah pertama kita tentukan dulu nomor join dan nomor batang, serta penomoran vektor gaya. Nah, nomor join itu adalah nomor yang saya kasih lingkaran. Itu adalah nomor join. Nomor join. Ya. Nah, untuk penomoran join, usahakan ya nomor awal, nomor 1, 2, 3. Nomor awal itu adalah pada join yang bebas. Ya, pada join yang bebas. Nah, dari soal kita lihat join yang bebas itu kan yang ini. Ya, join bebas itu adalah nah ini kan bebas. Ini join bebas. Ya, ini join bebas. Cirinya apa? Di sini tidak ada perletakan. Ya. Dia tidak mempunyai perletakan. Nah, ini juga bebas. Ya. Ini adalah perletakan yang bebas. Sedangkan yang ini, ya, ini adalah peletakan yang terkekang karena dia mempunyai perletakan. Nah, jadi untuk penomoran join kita awali dari yang bebas. Berarti bisa dari sini, misalnya ini 1, 2, 3 ya. Jadi dari yang bebas.
diawali dari yang terletak join yang bebas. Lalu baru berikutnya yang terkekang. 4, 5. Itu misalnya ya. Ya, intinya di 1 2 3 ini didahulukan. Mana yang lebih dulu jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 di antara 3 ini terserah ya. Bisa yang bawah dulu nomor 1, baru yang ke sini atau dari atas dulu ya. Yang jelas 3 ini adalah join yang bebas, maka itu didahulukan nomornya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini 1 2 3. Baru 4 5. Itu penomoran join. Kemudian penomoran batang. Ya, penomoran batang yang kita kasih kotak. Ya, yang kita kasih kotak ini adalah nomor batang. Penomorannya juga terserah ya. Bisa sebaiknya juga diawali pada pada bagian yang bebas, yang menghubungkan join bebas. Nah, ini kan 1 2 ini batang ini kan bebas-bebas ya. Join 1 2 ini bebas, maka ini kita bisa sebut batang 1, kemudian 2 3 4 5 6 7. Jadi kalau penomoran batang bebas aja ya. Bebas. Dari mana mulainya bebas. Beda kalau yang nomor join sebaiknya diawali pada join yang bebas. Lalu membuat penomoran derajat kebebasan. Ya, membuat penomoran DF atau membuat nomor vektor gaya untuk masing-masing join. Ya, diawali dari join 1. Join 1 itu ada nomor 1, nomor 2 ya. Diawali di nomor 1 ya 1 2. Lalu 3 4, lalu 5 6, 7 8, 9 10 ya. Selalu diawali dari arah horizontal, horizontal vertikal, horizontal vertikal, horizontal vertikal, horizontal vertikal, horizontal vertikal. Nah, ini adalah untuk penomoran derajat kebebasan atau penomoran reaksi masing-masing join atau vektor lanjutan, vektor gaya reaksi dari masing-masing join. Selanjutnya kita menghitung panjang batang yang belum teridentifikasi. Panjang batang yang belum teridentifikasi. Kalau seandainya panjang batangnya sudah teridentifikasi semua dari soal, maka sudah tidak perlu, jadi sudah ketahuan. Nah, ini kan ada yang belum ketahuan ini panjangnya ya. Panjang batang bawah ini sudah ada 3. Nah, yang belum kan bagian ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini belum ketahuan panjangnya. Nah, itu kita mencarinya bisa dengan rumus Pythagoras, bisa dengan aturan sinus, kosinus atau tangent ya. Nah, ini kebetulan kita pakai aturan kosinus. Kalian harus ingat lagi bagaimana mencari panjang batang atau panjang sisi miring dengan menggunakan aturan sinus, aturan kosinus, ya, ataupun rumus Pythagoras. Ya. Harus ingat lagi ya, harus ada misalnya kalau kosinus itu kan panjang sisi ini, panjang sisi. Kalau kosinus itu panjang sisi pada sudut, berarti panjang ini. Berarti panjang ini kan 1,5. Nah, panjang sisi pada sudut, ini sudutnya di sini. Berarti panjang sisi pada sudut dibagi sisi miring. Itu adalah kosinus. Nah, itu adalah kosinus. Kalau sinus, aturan sinus itu adalah sisi di seberang sudut. Berarti di sini. Nah, ini panjang sisi pada di seberangnya sudut. Y dibagi R. Nah, ini ya. Ini sudutnya di sini.
sudutnya kan ini sudut, berarti seberangnya tuh itu. Nah, itu di seberang. Di seberang. Kalau pada itu ini pada. Ini pada, ya, pada sudut. Ya, dari sini kita bisa menentukan panjang dari batang, ya. Oke, langsung kita lanjutkan dengan mengisi data pada tabel. Batang ke-1 kita definisikan dari 1 menuju 2. Ya, dari 1 menuju 2. Batang ke-1 kita definisikan dari join 1 menuju join 2. Batang 1 mana? Batang 1 adalah ini, ya. Nah, ini batang 1 ya. Batang 1. Kemudian panjangnya adalah 3 meter. Ya. Ini panjang ini adalah 3 meter. Kemudian 3 meter itu kalau dijadikan sentimeter kan 300 cm. Nah, ini dalam sentimeter ini. Kemudian luasnya A itu adalah luas penampang. Tadi luas penampang untuk batang horizontal itu adalah 5 cm persegi. Ya, batang horizontal, ini horizontal. Batang horizontal. Jadi batang 1 termasuk batang horizontal. Maka luasnya adalah 5. Lalu kita hitung E dikalikan A dibagi L. E-nya tadi kan ini 2 kali 10 pangkat 6. Ini ada E-nya. Berarti 2 kali 10 pangkat 6 dikalikan 5 dibagi 300. Jadi ini adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 dikali A-nya berapa? A-nya 5. A-nya 5 dibagi L-nya 300. Nah, ini ya. Kemudian alfa. Alfa adalah sudut yang ditempuh oleh batang 1 untuk menuju sumbu horizontal. Nah, kita lihat batang 1 dia sudah horizontal. Berarti dia sudah berhimpit dengan garis horizontal. Berarti maka sudutnya adalah 0. Ya, sudutnya adalah 0. Nah, kemudian kita nilai C. C adalah cos dari alfa, berarti cos dari 0. Cos dari 0 adalah 1. Kemudian S adalah sin alfa. Sin dari 0 adalah 0. Kemudian C kuadrat adalah ini, ya berarti 1 kuadrat. C kali S berarti 1 kali 0. S kuadrat berarti 0 kuadrat. Oke, selanjutnya batang yang nomor 2. Ya, batang kedua. Batang kedua kita definisikan sebagai dari join batang 2 ini, ya. Dari join 4 menuju 1. Ya. Jadi batang 2 itu dari join 4 menuju join 1. Ya, berarti ini ya batang 2 seperti ini di sini, berarti batang 2. Ini batang 2. Batang 2 dari batang 2 dan join 4 menuju join 1. Nah, batang 2 dari join 4 menuju join 1. Nah, kemudian datanya dia batang miring, ya, panjangnya berarti R.
Berarti ini 3 meter, berarti 300. Kemudian luasnya, luas penampangnya, batang miring berapa tadi luasnya? Untuk batang miring luasnya adalah 6 cm persegi. Luas penampangnya berarti 6. Ya. Kemudian kita hitung E kali A dibagi L. Nah, ini rumusnya ini tadi ya. Berarti yang ini saya tulis di bawah sini. Di 2,1 kali 10 pangkat 6 dikali A. A-nya berapa? A-nya 6. Dibagi L. L-nya berapa? 300. Oke. Setelah itu kita tentukan sudut. Sudut alfanya. Nah, untuk menentukan sudut alfa, kaidahnya kan sudah saya sampaikan sama waktu di portal ya. Kita letakkan garis ya, kita letakkan garis horizontal pada join asal. Ya, kita letakkan ya, kita letakkan garis horizontal. Nah, ini di join asal. Nah, ini ya. Ini garis horizontal. Di join asal. Nah, lihat ini batang 2 tadi join asalnya adalah 4. Nah, berarti kita letakkan garis horizontal pada join 4, pada titik pada join 4. Garis horizontal. Kemudian kita putar batang 2 searah jarum jam. Ya, berarti searah jarum jam ke sana. Nah, Wrong banget pakai dos. searah jarum jam ke sini. Ya, berarti ke sini sampai dia berhimpit dengan garis horizontal. Mat. Ya, sampai berhimpit dengan garis horizontal. Nah, sudut yang dia tempuh ini adalah sudut alfa. Ini adalah sudut alfa. Ya, jadi langkah pertama garis mendatar di garis mendatar pada join asal. Lalu putar batang 2 lalu putar batangnya ya searah jarum sampai berhimpit dengan garis mendatar tadi. Nah, sudut yang dia tempuh ini adalah sudut alfa. Ini sudutnya. Nah, kalian bisa lihat kan kalau ini tadi garis miring kan ini sudutnya kan 60 sama. Nah, inilah sudutnya. Ya. Itu kaidahnya ya. Nah, selanjutnya adalah membuat tinggal menentukan nilai C, S, C kuadrat, CS, dan S kuadrat. Nah, langkah selanjutnya ya ini ya, untuk batang 3 sama cara pengerjaannya, batang 4, batang 5, batang 6, batang 7. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai di sini? Halo? Mas Fatur, ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ini Mas Maronco Ngara. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan ya.
Nah, setelah itu kita mulai membuat matrik kekakuan batang atau matrik kekakuan elemen. Rumusnya ini. Ya. Nah, untuk batang 1, tinggal kita masukkan ya, batang 1. Berarti ini tadi nilai EA per L-nya. Ya. Untuk batang 1, nilai EA per L-nya kan ini, 0,0167. Nah, ini ya, 0,0617. Kemudian dikali dengan ini, rumus ini ya. 0, 1, 0, min 1, 0. Nah, ini. Kemudian ini ada angka 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kemudian baris 1, 2, baris 3, baris 4. Itu angka apa? Ini adalah angka vektor lanjutannya tadi atau DOF-nya tadi. Batang 1 kan kita definisikan dari 1 menuju 2 ya. Nah, di join 1 ya. Itu artinya berarti di sini ini punyanya join 1. Ini punyanya join 1. Ini punyanya join 1. Join 1 kan ada nomornya ada nomor berapa? Nah, ini join 1 ada nomor 1 dan 2 ya. Join 1 ada nomor 1 dan nomor 2. Lalu join 2. Join 2. Jadi batang 1 itu dengan 1 ke 2. Berarti ada di join 1, ada di join 2. Nah, join 2 ada nomor berapa? Ada nomor 3 dan 4. Nah, berarti yang ini punyanya nomor 2. Ini punyanya nomor 2 atau join 2. Ya, demikian juga yang baris ya. Ini punyanya join 1, ini punyanya join 2. Ya, selanjutnya batang 2. Ya, batang 2 rumusnya E kali A dibagi L punyanya batang 2 dikalikan matrik 1 ini, matrik ini. Jadi ininya sama. Ya. Nah, batang 2 definisinya tadi dari 4 ke 1. Ya, dari 4 ke 1. Berarti yang awal ini adalah punyanya nomor 4. Ya, punyanya nomor 4. Di nomor 4 itu ada, di join 4 itu ada nomor 7 dan 8. Nah, berarti ini punyanya nomor 4, punyanya join 4. Sedangkan yang ini punyanya join 1. Ya, demikian juga yang baris dan yang kolom ya. Ini tinggal lalu dikalikan, inilah hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Seterusnya batang 3, batang 4, batang 5, batang 6, ya, batang 6. Ini batang 6. Batang 6 dan batang 7. Lalu membuat matrik transformasi. Buat matrik transformasi. Nah, matrik transformasi ini rumusnya. Cos sin min sin cos, cos sin min sin cos. 0, 0, 0. Ya, alfa. Nah, alfanya nanti masing-masing batang. Ya. Masing-masing batang. Kalau batang 1, ya, berapa cos alfanya, berapa sin alfanya, berapa min sin alfanya, berapa cos alfanya. Untuk batang 1. Kita lihat dari tabel sini. Ya, nah ini kan, ini batang 1 cos alfanya 1, sin alfanya 0. Ya. Nah, tinggal masukkan ini ke dalam matrik ini, matrik transformasi ini ya untuk masing-masing batang. Jadi ada matrik transformasi batang 1, ada matrik transformasi batang 2, batang 3, batang
4, batang 5, 6, dan 7. Ya, perbedaannya hanya ada di nilai alfa. Kalau alfanya sama, berarti nanti nilainya ya sama. Matrik transformasinya sama nanti kalau nilai alfanya sama atau nilai sudut alfanya sama. Selanjutnya, pengglobalan matrik kekakuan. Nah, pengglobalan matrik kekakuan. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya ini. Ya, tinggal kita masukkan. Ya, di sini ada A kali E per L dikalikan dengan matrik cos A kuadrat alfa, cos alfa kali sin alfa, cos kuadrat alfa. Nah, nilai-nilai ini kan ada sudah kita buat di dalam tabel ini. Nah, ini sudah kita buat dalam tabel ini. Ya. Cos alfa kuadrat itu kan berarti C kuadrat. Cos alfa kali sin alfa itu berarti CS. Ya, sin alfa kuadrat berarti S kuadrat. Ya, nah ini angkanya sudah ada semua. Ya, kita hanya tinggal memasukkan dengan format matriks seperti ini. Ya. Jangan lupa dikalikan dengan E kali A dibagi L. Nah, dari sini kita akan mendapatkan matrik kekakuan batang yang sudah global untuk masing-masing batang. Ada batang 1, batang 2, batang 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini adalah matrik kekakuan batang yang sudah global. Sudah global. Ini tandanya sini nih. Notasinya itu K besar. Jadi kalau K besar itu sudah global. Kalau yang ini tadi K kecil. Ini belum global. Ini masih lokal. Nah, ini sumbu lokal. Kalau yang K besar itu sudah global. Ya. Selanjutnya, kita membuat matrik kekakuan struktur. Matrik kekakuan struktur. Matrik kekakuan struktur yaitu menggabungkan seluruh matrik ya, matrik batang 1 sampai 7 tadi kita gabungkan. Ya, kita gabungkan yang selnya sama, yang angkanya sama, ya ini sel kolom dan barisnya sama. Untuk masing-masing batang itu kan nanti ada sel yang sama, ya 11 atau 21, 22 selnya itu nanti kan ada yang sama selnya. Nah itu kalau yang sama itu kita jumlahkan. Contoh misalnya di batang 1, ya batang 1 itu kan ada sel 11. Nah ini sel 11. Ini misalnya, ini sel 11. 1, ya kolom 1 baris 1. Lalu di batang 2 itu juga ada sel 11. Ini sel 11. Ya. 1, 1 ya. Ini 1, 1. Ini 1, 1. Nah, ini kan selnya sama. Berarti ini kita jumlahkan. Berarti angkanya di sini nanti ada sel 11. Nah, ini adalah sel 11. 1, kemudian 1. Nah, 0,0267 ini adalah penjumlahan dari 0,0167 ditambah 0,05. Jumlahkan. Ya. Kalau nanti ada yang negatif, berarti nanti dikurangkan. Mengikuti tanda ya, penjumlahan secara aritmatik. Ya, oke, jadi kita urut nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kita urut. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalian kalau mau buat matrik kekakuan struktur ini, kalian buat dulu ininya selnya. Angka-angkanya ini nanti ngisinya nanti. Jadi
Kayak, jadi kalau mau buat matriknya seperti ini, awalnya itu gini. Kita buat matriknya ini ya. Nah, jadi di sini kita kasih nomor dulu, nomor diurut, nomor 1, nomor 2, nomor 3, kurang ya, nomor 4 dan seterusnya. Kemudian di sini juga kita buat nomor 1, nomor 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, baru kita isi. Lihat angka 1, 1. Dilihat di masing-masing batang. Ada sel 1 di sini di batang 1. Ini ada 1, 1. Oh, di 0,0167. Cari lagi yang 1 di mana? Nah, di sini ada ini. 1, 1, 0,05. Cari lagi ada sel 1. Nah, ini juga ada sel 1. Nih, ada lagi nih sel 1. Ya, berarti ada 3. Cari lagi ada enggak sel 1. Nah, sudah tidak ada. Nah, berarti untuk mengisi sel 1 di sini adalah penjumlahan dari ini 0,0167 ditambah 0,05 ditambah 0,05. Ini kita isi di sini. Selanjutnya sel 21. Nih, sel 21. Cari di batang 1 sampai 7. Sel 21 mana? Ini ada sel 21 di sini ya. Lalu ada sel 21 lagi di mana ini ya. Lalu cari lagi ada sel 21 ini ya. Nah, jadi 3 ini dijumlahkan. Nah, ini jangan lupa ini ada nada negatif, berarti dia nanti mengurangi. Lalu kita isi di sini. Seterusnya 31, 41, 51, 61, kemudian sel 12, 13, 14 dan seterusnya. Setelah lengkap terisi, baru kita pisah. Kita buat garis mendata, garis putus-putus ini, yaitu memisahkan antara join yang terkekang, join yang bebas, ya, dan yang terkekang. Nah, ini kan yang bebas kan di join berapa bebas? Join 1, join 2, dan join 3. Nah, ini yang bebas. Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini join bebas. Lalu ini join terkekang. 7, 8, 9, 10. Ini kan ada di nomor, ini ada di join 4, ini ada di join 5. Nah, yang ini juga, yang baris juga demikian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bebas, maka kita buat garis di pembatasnya. Ya, garis pembatas antara yang bebas dan yang terkekang. Jadi ini bebas, yang ini terkekang. Ya, terkekang. Ini juga bagian bebas, ini terkekang. Ini bebas. Bebas. Ini terkekang. Nah, yang bagian bebas-bebas ini kita sebut dengan matrik KFF. Kemudian yang di sini bagian kiri atas ini disebut dengan kanan atas ini disebut dengan KFR. Lalu yang kiri bawah disebut dengan KRF. Kemudian yang kanan bawah disebut dengan KRR. Langkah selanjutnya kita membuat matriks inverse matrik dari KFF. Ya. Nah, ini kita buat inverse-nya.
Ya, semua operasi matriknya, ya operasi matriknya dari perkalian, kemudian penjumlahan sampai dengan ini inverse, kalian memakai software yang sudah kalian install di HP ya, melalui Play Store itu ya, yang sudah kalian install. Nah, menggunakan itu untuk operasi matriknya, baik inverse maupun perkalian. Lalu kita membuat matrik beban luar. Ya, matrik beban luar. Ya, beban luarnya seperti ini ya, seperti di gambar ini. Jadi beban luar itu ada di join nomor 1 ada beban. Di join nomor 2 ada beban. Di join nomor 3 ada beban. Di join nomor 4 tidak ada beban. Di join nomor 5 tidak ada beban. Ya. Jadi membuat matriknya kita ini dulu, matrik R. Ya. Kita buat dulu kurung matriknya ya. Ya, kita buat dulu, lalu kita buat nomornya, nomor vektornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kurang panjang. Jadi kita buat dulu ininya, nomor-nomornya. Ya, ini nomor 10. Nah, di nomor 1 itu kan ada pada join 1 ya. Nah, join 1 itu tadi kan nomornya kan ini nomor 1 dan ini nomor 2 ya. Nah, adakah di join 1 yang searah dengan nomor 1 ini berarti horizontal? Adakah gaya luarnya? Nah, ini kan tidak ada. Maka ini kita isi 0 ya. Kemudian nomor 2 itu kan arah vertikal ya. Nah, di sini ada nggak gaya luar vertikal? Ternyata ada sebesar 1000 ya, tapi dia ke bawah. Maka kita isilah di sini minus karena dia apa? Karena dia ke bawah, maka kita karena dia ke bawah, maka kita kasih minus, tanda minus. Nah, ya. Ini 1000. Kemudian join kedua. 34. 34-nya ada di join nomor 2. Kita lihat adakah dia yang arah vertikal? Nah, kan tidak ada. Maka nomor bukan. Nomor horizontal dulu ya. Selalu nomor 3 ini kan horizontal. Nah, kita lihat ini ada 1200. Karena dia ke kiri maka tandanya negatif. Ini 1200. Karena tandanya negatif. Lalu nomor 4 itu kan di join 2, tapi arah vertikal. Adakah di sini gaya luar yang vertikal? Kan tidak ada. Berarti di sini kita isi 0. Nah, selanjutnya nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadilah seperti ini ya. Jadilah matrik R. Lalu kita pisah. Kita bagi menjadi 2. Matrik beban pada join bebas berarti nomor 1 sampai 6 itu adalah matrik beban pada join bebas. Kemudian RR adalah nomor 7, 8, 9, 10 adalah matrik beban pada join yang terkekang.
Selanjutnya kita buat perpindahan join. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah KFF inverse ya. KFF inverse dikalikan RF. Ya. Nah, ketemulah ini ya. Nah, perpindahan join perpindahan join itu ada di nomor 1 2 3 4 5 6 ya. Kenapa nomornya 1 2 3 4 5 6? Karena kita memakai RF. Ya. Ini kita memakai RF. RF kan nomornya 1 2 3 4 5 6 ya. Atau kita juga memakai ini inverse KFF kan? Ya, KFF ini kan nomornya 1 2 3 4 5 6 ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 itu KFF ya. Maka hasilnya pun akan bernomor 1 5 6. Ya. Selanjutnya mencari reaksi perletakan. Ini rumusnya ya. RR dan RF. Ya, nomornya nanti akan mengikuti RR. RR kan 7 8 9. Ya, berarti ketemulah ini. Nah, inilah reaksi peletakan. Berarti reaksi peletakan nomor 7. Nomor 7 itu berarti di mana? Nomor 7 ada di join. Nomor 7 ada di join 4, arah horizontal ya. Nah, jadi ada di nomor 4 arah horizontal. Berarti gini reaksinya ya. Izin Pak. Nanti aja, nggak apa-apa terlambat sedikit. Nggak apa-apa terlambat sedikit. Kita tunggu sebentar aja kok lagi. Nggak usah bingung. Selesaikan dulu apa. Ganggu aja kamu, ganggu, menginterupsi aja kamu ini. Ya, matikan. Oke ya, jadi ini tadi reaksi perletakan berarti ada di join nomor 4 ya. Di join nomor 4, nomor 7 berarti arah horizontal ya. Nah, kita lihat hasilnya. Hasilnya positif. Berarti dia arahnya ke kanan. Ya, sebesar 1 3 2 1,69. Kemudian nomor 8. Nomor 8 juga ada di join 4. Join nomor 8 itu adalah arah vertikal. Kita lihat dia hasilnya positif. Berarti dia arahnya ke atas. Jadi arahnya ke atas. Besar
2019. Ya, koma sekian. Kemudian nomor yang 9, 10 ada di nomor join nomor 5. Nah, kita kontrol sigma vertikal harus sama dengan 0, sigma horizontal harus sama dengan 0. Nah, sigma vertikal berarti seluruh gaya vertikal harus sama dengan 0. Nah, gaya vertikalnya yang beban luar ada 1000 dan ada 1500. Maka itu harus sama dengan nomor 8 dan nomor 10. Ya. Nah, ini kita ini kan. Nah, hasilnya 0. Kemudian yang horizontal juga hasilnya 0. Nah, berarti oke. Ya. Berarti perhitungan kita sudah betul sampai mendapatkan reaksi perletakan. Selanjutnya menghitung gaya batang. Gaya batang. Nah, gaya batang tinggal masukkan aja ke rumus, ya, rumus ini. Rumusnya matrik K kecil dikalikan matrik transformasi dikalikan matrik DF. Nah, ini tinggal dimasukkan, kalikan, ketemulah. Nah, angka-angkanya, angka vektornya 1, 2, 3, 4 menyesuaikan dengan nomor batang. Batang 1 kan tadi vektornya adalah 1, 2, 3, 4. Batang 2, 7, 8, 1, 2. Ya. Dan seterusnya sampai ke batang nomor. Nah, inilah gaya-gaya batang yang ini kita cari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kemudian untuk absen, silahkan absen di e-learning. Setelah ini saya share absensinya. Kemudian jangan lupa kalau ada tugas di e-learning dikerjakan tugasnya. Kemudian juga pelajari materi yang ada di e-learning selain yang kita pelajari sekarang ini juga ada di e-learning materi-materi pendukungnya. Kalian pelajari juga. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.